Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, insya Allah dalam rangka untuk mengkaji kalam Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat berapa, Bu? 36 ini benar ya, Bu ya? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Subhanalladzi maha suci zat yang khalaqa menciptakan. Al-azwaja berpasang-pasangan, atau diartikan di sini al-asnafa, macam-macam, ya, menciptakan segala macam, kulaha, semuanya. Ya, ibu-ibu, kalau kita perhatikan, Allah menjadikan segala sesuatu itu ya berpasang-pasangan tapi sekaligus bermacam-macam. Ini kalau di tafsir Al-Baghawi, asnaf, ya, azwaj diartikan sebagai asnaf, ya, macam-macam. Walaupun azwaj secara arti adalah apa? Pasangan. Kalau kita ngelihat di tafsir Al-Jalalain mungkin, nah ini juga sama, asnaf, ya. Kalau di situ apa, Bu? Diartikan? Mereka dapat makan dari buah-buahan. Enggak. Setelahnya yang subhanalladzi. Ya. Jadi asnaf secara bahasa itu macam-macam. Tapi azwaj
di sini adalah berpasang-pasangan, ya Bu ya. Kulaha semuanya. Mimma dari apa-apa, tumbitu ya menumbuhkan ya. Mimma dari apa-apa, tumbitu menumbuhkan apa al-ardu. Al-ardu itu tanah ya, tanah yang menumbuhkan, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Nah, ibu-ibu, kalau dilihat dari tafsirnya di sini, mimma tumbitul ard adalah asimar wal hubub. Jadi maksudnya di sini adalah buah-buahan dan biji-bijian, ya. Ibu mengenal habatus sauda. Jamaknya apa? Hubub. Ya, ini. Mimma tumbitul, dari apa yang tanah itu tumbuh, ya. Yaitu kan tanah itu kalau kita siram maka akan tumbuh tanam-tanaman itu, ya. Ada buah-buahan, ada bijian itu contohnya padi yang tiap hari kita makan, beras, ya. Beras yang kita makan itu. Ini anak Jakarta kadang nggak ada yang nggak tahu, Bu. Ya, pohon beras itu gimana sih? Nanya pohon beras. Padi nggak ngerti dia. Seumur-umur kan. Ketika ke kampung, oh padi begini ternyata. Ya, taunya makan aja. Makan udah jadi di piring udah enak gitu ya. Kemudian wamin angfusihim, dan dari diri mereka sendiri, yakni az-zukur wal inas, laki-laki dan perempuan, ya Bu ya, laki-laki dan perempuan. Ini para ulama menarik, Ibu. Az-zukur itu laki-laki ya. Tapi kalau ar-rijal laki-laki juga. Tetapi seringkali kalau laisa kullur rajulin zakar, ya, tidak semua kebalik, laisa kullu zakarin rajul walakin kullu rajulin zakar. Ya, ini ya. Ini itu menurut para ulama bahasa begitu. Tidak semua rijal, ya, tidak semua laki-laki dalam tanda kutip dalam bahasa Arab itu zakar, ya. Jadi ada orang bentuknya laki-laki tapi gemulai. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu sering diartikan beda tuh. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Pakai rijal, bukan az-dzukur, bukan. Karena bahasa Arab itu sangat dakik, ya, sangat teliti sekali, Bu. Jadi kalau ar-rijal itu lebih pada konteks kejantanan. Nah, kepemimpinan gitu ya. Tapi kalau zakar cuman kelaminnya saja, kira-kira gitu, ya Bu ya. Nah, ini kan ini sekarang lagi marak, hati-hati. Lagi musim, ya. Negara-negara ini dipaksa untuk mengakui adanya LGBT. Nauzubillah min, ini tanda-tanda akhir zaman, Bu ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Sampai Piala Dunia pun isinya itu adalah kampanye LGBT, naudzubillah ya. Jeruk mangan jeruk, ya Bu ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini akhir zaman, Bu ya. Makanya caranya gimana? Didik anak-anak kita, Bu, menjadi orang-orang yang benar, ya, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal tadi itu, ya. LGBT tadi, ya. Nggak terasa karena mungkin salah pergaulan. Saya ceritanya itu dulu gimana? Kasus-kasusnya dulu waktu saya masih kecil tuh ada temen, ya, waktu masih kecilnya normal, cuman karena sering bergaul, ya, dengan perempuan, mainnya main masak-masakan, boneka-bonekaan, lama-lama kok gemulai begitu ya. Lama-lama suka dandan, habis suka dandan, ya Allah, akhirnya bajunya pun minta berubah, ya. Nah, ini naudzubillah. Ya, padahal dulu waktu kecilnya laki-laki betul normal, ya. Tapi tadi, ya, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi gitu, Bu ya. Makanya di dalam Islam diatur, ya, laki sholatnya ya ada aturannya, kan gitu. Bahkan ketika kita mensolatkan perempuan beda dengan mensolatkan laki-laki, jelas itu, Bu. Kalau laki-laki di depan dia jadi imam. Sebenarnya dalam rangka itu menjaga, ya, menjaga supaya anak-anak kita tadi ya tidak terjerumus kepada LGBT, yang mana LGBT kita tahu, ya Bu ya, itu adalah dosa dari kaum Nabi Lut, ya. Nauzubillahi min dzalik.
Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui, yang mereka tidak mengetahui. Mimma khalaqa, dari apa-apa khalaqa Allah menciptakan, minal asya'i, dari segala sesuatu, ya, dari sesuatu-sesuatu, min dawabil barri wal bahr, dari binatang-binatang darat maupun lautan, ya Bu ya. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu Bu, ya. Berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, itu cek masa keteraturan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau kita perhatikan dunia ini, Masya Allah, ya, keteraturan yang sangat luar biasa sekali. Ada pasangan-pasangannya, ya. Ada, makanya kurma kurma pun begitu, ya. Jangan dianggap tumbuhan tuh nggak ada putik, nggak ada ininya, serbuk sarinya, ada semuanya begitu ya. Itulah bagian dari sunatullah yang Allah jadikan itu untuk dunia ini. Dan ini maha suci Allah, ya. Bahasanya subhanalladzi khalaqal azwaj. Ya, kalau teori-teori, ya, teori evolusi bisa jadi nggak bisa, ya, menjelaskan kenapa kok ada pasangan begitu, ya. Ya, kenapa kok ada, nggak bisa menjelaskan, ya, nggak mampu menjelaskan kenapa kok ada bedanya, kenapa kok makhluk itu nggak sama semua begitu kan, nggak begitu ya Bu ya, nggak mampu untuk menjelaskan, ilmu-ilmu modern pun nggak mampu. Kenapa? Karena Allah yang telah menjadikan. Simple, khalaqal azwaj, Allah yang menjadikan, ya Bu ya, Allah yang menjadikan. Kemudian ayat selanjutnya kan wa ayatul lahum, ya, dan tanda, ya, lahum, bagi mereka. Maksudnya ayat ini di sini adalah tanda kebesaran bagi mereka. Tadulu ala kudrotina, yang menunjukkan atas kekuasaan kami, kata Allah. Yaitu apa? Al-lailu, malam. Naslahu, ya, yang kami kami lepas begitu ya Bu. Kami kupas gitu ya. Naslah itu secara bahasa begitu. Kami kuliti gitu, kulitnya di ya. Nangzi itu artinya apa? Naza' itu naza'ayan zi'u itu artinya ngelepas gitu ya. Makanya kalau ngelepas sendal, ana angzi'u apa? Na'al, ya. Kalau bahasa Arabnya na'al itu kan sendal. Ingzi' na'laka kan gitu kan. Au nakshit, nah gitu ya. Artinya sama, hampir mirip, ya. Seolah-olah malam itu dilepas darinya an-nahar gitu ya. Dari malam itu jadi siang, melepas siang dari malam, ya kan. Seolah-olah kayak gambarannya kayak dilepas begitu ya. Ya subhanallah. Fa idzahum muzlimun, maka tiba-tiba mereka itu jadi muzlimun. Muzlimun itu seolah-olah kan kayak gelap gitu Bu ya. Maksudnya di sini apa? Dakhiluna fi zulmah. Mereka masuk di dalam kegelapan, ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak ngalami zaman kita dulu masih kecil ya Bu ya. Ketika nggak ada listrik begitu ya, ngaji masih pakai obor, ya. Ketika obornya mati begitu, wah langsung pada teriak-teriak, ah takut itu kan Bu ya. Jadi masih ingat saya dulu masih kecil ya, jamak gitu ya. Jadi biasanya kalau sore-sore itu yang punya sapi itu kan bakarin rumput gitu ya Bu, nyabun gitu kan. Nah kita ngaji, pulang ngaji, ya kan kita ternyata kan baru tahu setelah kita belajar bahwa kalau tai sapi atau tai telepong itu kan mengandung gas gitu Bu ya. Jadi pas kita pulang, awalnya cuma asap-asap doang, tahu-tahu ada apinya besar, gitu, pada ketakutan anak-anak itu ya. Dikiranya ada hantu habis ngaji banyak setannya. Padahal yang faktornya tadi karena gas tadi Bu ya. Jadi telepong sapi itu bikin ini. Nah itu zaman dulu kita masih kecil ya, nggak ada listrik itu begitu ya. Jadi kalau pas bulan purnama ramai itu ya Bu ya. Wa maknahu, dan maknanya adalah nuzhibun nahar wa naji'u bilail, ya. Kami hilangkan siang dan kami datangkan malam. Masya Allah. Allah jadikan hari-hari itu bergulir begitu Bu. Siang jadi malam, malam jadi siang, ya. Dan teratur begitu Bu ya. Makanya ada tanggalan Bu, ya. Bahkan tanggalan 2004 nanti udah ada begitu ya. Ya, karena diukur tadi. Bahkan gerhana pun karena tadi keteraturan yang Allah jadikan. Mengikuti sunatullah, ya gitu ya. Mengikuti
Sunatullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu. Wa dzalika annal asla hiya dzulmah wan nahar. Ya, yang demikian itu karena sesungguhnya asalnya itu adalah dia itu adalah az-zulmah, malam dan siang, begitu ya. Makanya dimaksudkan di sini bukan seolah-olah bukan nail. Kemudian dakhilun 'alaiha, seolah-olah kan masuk dia. Masuk kepada yang namanya zulmah tadi. Nah, zulmah itu kan kegelapan. Seolah-olah siang itu masuk kepada kegelapan. Fa idza gharabatis syamsu, maka tatkala matahari itu sudah terbenam, ya. Matahari itu sudah terbenam, sulikhon naharu minal lail, maka dikupas gitu ya, dikuliti gitu ya, diangkat gitu ya, an-nahar siang dari mana? Dari malam. Jadi seolah-olah begitu. Fatadharu zulmah, maka yang terjadi munculnya itu adalah apa? Kegelapan, tinggal kegelapan. Seolah-olah begitu, Bu, ya. Jadi masya Allah, ini gambaran Allah jadikan dunia ini, ya ini harusnya membuat kita itu tambah takjub kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tambah khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malam, jadikan siang. Kalau orang yang mikir, pasti di sini ada zat yang menciptakan gitu loh. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi, kan nggak mungkin. Ya, kalau orang ateis itu kan ngomongnya begitu, Bu, ya. Katanya dunia ini tercipta dengan tiba-tiba, ya, begitu saja adanya. Itu kan nggak mungkin, ya. Ada mobil hilang kok katanya mobilnya hilang, nggak ada yang ngambil, misalkan, itu kan aneh. Jalan sendiri, misalkan, nggak mungkin. Ya, tentu ada yang mengatur. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala al-kaun, ya, apa yang ada di dunia ini. Wasyamsu, ya, kalau tadi dibilang al-lail, maka sekarang wasyamsu, dan matahari. Tajri li mustaqarrillaha, dia berjalan untuk mustaqor, ya. Dia berjalan ila mustaqarrillaha, kepada apa namanya tempatnya tadi, mustaqornya itu tadi, tempat. Istakoro yastakiru itu secara bahasa itu kan artinya itu netep gitu, Bu, ya. Istakoro yastakiru, tempat gitu ya, tempat netepnya. Nah, li mustaqorrillaha, makanya li di sini artinya ilah, Bu, ternyata, Bu, di dalam tafsirnya, kepada tempatnya gitu ya. Ai ila intihai sairiha, maksudnya di sini adalah ke akhir dari dia berjalannya, tempat akhir berjalannya dia, ingda inqidha'id dunya, ya, dikala habis dunia itu, wa qiyamis saah, dan kemudian kiamat itu datang. Masya Allah, ini seolah-olah gambarannya nanti kalau ditafsirkan di sini, matahari itu nanti akan ketika dia berhenti dia netep gitu, Bu, ya. Tapi pas hari kiamat, untuk saat ini masih terus berjalan. Buminya, kalau dalam ilmu modern kan, bumi itu berputar, porosnya, mengitari porosnya. Kemudian matahari juga demikian, ya. Ya, dan bumi mengitari matahari, ya. Tapi kalau di sini dikatakan seolah-olah nanti pada hari kiamat ini akan berhenti dengan sendirinya. Semuanya berhenti, ya. Waqila, ada juga yang mengatakan innaha tasiru hatta tantahiya ila ab'adi maghribiha. Sesungguhnya matahari itu berjalan sampai berhentinya kepada yang paling jauh, ya, dari baratnya itu, ya. Summa tarji'u, kemudian dia kembali, fadzalika mustaqarruha, maka yang itu tadi adalah tempatnya tadi, tempat duduknya tadi. Li'annaha la tujawizuhu, karena sesungguhnya dia tidak melampauinya, ya. Jadi gambarannya itu para ulama memang beda-beda tafsir. Kalau yang pertama ditafsirkan tempat kedudukannya tadi itu adalah nanti berhenti, tapi nanti pas hari kiamat, gitu, Bu, ya. Kalau di sini enggak. Kalau yang tafsiran kedua seolah-olah itu dia berhenti kepada barat yang paling jauh. Walaupun memang tafsir yang ini itu seolah-olah matahari yang bergerak, begitu, Bu, ya. Kalau ilmu modern kan mengatakan apa?
yang bergerak itu bumi, Bu, ya. Ya memang ada sebagian ya, sebagian di dalam kaum muslimin ini ada yang makanya kan ada istilah Google Earth, pernah dengar ya apa? Google Earth sih apa? Flat Earth ya, bukan Google Earth. Flat Earth ya, seolah menganggap bahwa bumi itu udah datar, ya Bu ya. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun padahal kalau kita merujuk kepada ilmu sejarah, yang pertama menyatakan flat earth itu adalah agama Nasrani, Bu. Makanya Ibu kalau belajar sejarah tentang ada sosok namanya Galileo Galilei, itu meninggalnya kenapa, Bu? Karena dia menolak doktrin gereja yang menganggap bahwa bumi itu datar dan matahari itulah yang mengitari bumi, ya gitu. Jadi bahasa Arab makanya art itu kan bahasa Arab, di dalam bahasa Eropa earth, nah itu mirip, ya Bu ya. Kayak misalkan cat, ya kalau dalam bahasa Arabnya kitun, hampir mirip itu juga ya Bu ya. Jadi ini ada padanannya ya. Nah ini ibu-ibu menarik. Jadi Galileo Galilei kemudian karena dia menolak doktrin gereja, pada akhirnya dia dihukum mati, Bu. Hanya gara-gara apa tadi statementnya, bumi itu bulat gitu ya. Karena gereja bumi mengatakan bumi itu datar. Gereja dulu begitu, Bu. Makanya Ibu jangan kaget kenapa orang Eropa itu benci dengan agama, karena dulu begitu. Agama dianggap sebagai sesuatu penghalang dalam kemajuan tanda kutip. Ya. Kalau Islam enggak. Islam itu agama yang terus-menerus selaras dengan ilmu kemajuan. Ya. Karena apa? Karena buktinya dari dulu ulama-ulama kita kalau mau sholat ya menggunakan matahari, udah ngitung, ada ilmu falaknya. Makanya kaitan dengan ilmu falak ini mereka sudah paham bahwa bumi itu mesti bulat. Yang ngiterin bumi itu yang ngiterin matahari, kira-kira gitu ya. Bumi itu ngiterin matahari nanti dalam konteks tahun itu. Ya. Kemudian bumi itu berputar pada porosnya. Itu udah dihitung dari dulu. Wallahu a'lam. Tapi ya kita nggak tahu ya. Nah, walaupun ini perdebatan para ulama, lagi-lagi ini tafsir memang agak sedikit berbeda. Kemudian ada lagi wakila, ada yang berpendapat mustaqorruha, arti dari mustaqor di sini adalah tempat duduknya tadi adalah ayatu irtifaiha fis sama, ujung ya, ujung naiknya matahari di langit fisoif, ketika dia di musim panas, wa nihayatu hubutiha, dan ujung rendahnya matahari itu fisyita, ketika di musim dingin. Kalau hubut itu secara bahasa turun gitu loh. Kalau irtifa itu naik ya. Jadi seolah-olah begitu ya. Waqad soha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah betul ya, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, mustaqorruha tahtal arsh ya. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukannya di matahari itulah di bawah arasy ya. Ada hadis ya, wallahu alam bagaimana bentuknya. Akhirnya kalau yang seperti ini karena kita fit itu menyerahkan mananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain yang juga begitu ya, secara garis besar hampir mirip dengan hadis yang barusan saya sebutkan. Itu diriwayatkan dari Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qaulihi azza wajalla. Aku bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ya ini. Dan matahari berjalan kepada mustaqornya, tempat duduknya tadi ya, tempat bersemayamnya dia. Qala mustaqorruha tahtal arsh ya. Tempatnya itu adalah di bawah arasy. Wallahu alam, bagaimana arasyinya kita nggak tahu. Nah, kan gitu Bu.
Kemudian ada hadis juga, Bu, yang diriwayatkan juga dari Abi Dzar juga nih. Ini perawinya nggak usah kita baca. An Abi Dzarin qala, dari Abi Dzar, qala berkata Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, kepada Abi Dzar, hina gharabati syam, tatkala matahari itu tenggelam. Tatkala matahari tenggelam. Atadri aina tazhab, kamu tahu nggak Abi Dzar, kemana mataharinya itu pergi, kata Nabi. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini Abi Dzar itu memang, para sahabat itu kalau tanya Nabi seperti itu jawabannya begini, karena para sahabat itu sangat sopan kepada Kanjeng Nabi. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innaha tazhabu hatta tasjud tahtal arsy, ya. Jadi sesungguhnya matahari itu pergi sampai dia sujud di bawah arasy. Wa tasta'dzinu, kemudian dia izin, fayu'zanulaha, diizinkan dianya. Wa yushiku antas juda fala yuqbal minha, hampir-hampir dia itu sujud, ya, terus gitu kan, Bu, enggak, ini fala yuqbalu minha, maka tidak diterima darinya. Wa tasta'dzinu fala yuzan laha, minta izin lagi enggak boleh. Karena kalau misalkan minta izin terus, matahari nanti ya gelap terus, Bu, ya kan gitu. Kalau matahari gitu maksudnya begitu. Fayuqalu laha irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah kamu dari mana kamu datang. Fatatlu'u min maghribiha, maka terbitlah kamu dari baratnya. Fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini gambarannya begitu, ya. Jadi seolah-olah nanti pas balik nanti, ya, kalau terbitnya dari barat kiamat kan gitu, Bu, ya. Ya nanti jangan-jangan kan ada huru-hara di hari kiamat, Bu. Ada nanti dukhon, ya. Dukhon itu seolah bumi udah berasap, dan itu selama 40 hari atau 40 tahun dalam riwayat, saya kurang ini. Ya, kabut begitulah, Bu, ya. Di surat Ad-Dukhon Ibu baca di situ. Ini bisa jadi, ya, mataharinya ngumpet duluan, ya, gitu kan. Kita nggak tahu gitu, ya. Ini kan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Kemudian Rawa Amr bin Dinar an Ibni Abbas, telah meriwayatkan Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, wasyamsu tajri la mustaqarra laha, ya. Nah, ini memang ada bacaan yang beda ini, Bu, dari riwayat Amr bin Dinar. Kalau kita kan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, gitu, Bu, ya. Tapi kalau Amr bin Dinar dia bacanya wasyamsu tajri la mustaqarra laha. Nah, gitu. La mustaqarra laha. Bacanya begitu, Bu. Bukan apa? Li mustaqarril laha, tapi la mustaqarra laha. Ya, bukan, enggak ada tanwinnya juga di situ. Jadi seolah dan matahari berjalan, dia tidak ada tempat duduknya, enggak ada. Ini ada riwayatnya begitu, Bu, ya. Ya ini gimana ini, ya? Wahia qiraatu Ibnu Mas'ud, bahkan ini adalah bacaannya Ibnu Mas'ud. Siapa, Bu? Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang memang beliau itu banyak meriwayatkan hadis, termasuk juga banyak juga beliau itu ahli Quran, ya. Abdullah bin Mas'ud, ya, tadi, ya, Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, ya. Jadi ai la qarara laha wala wuqufa fahiya jariyatun abada. Masya Allah. Tapi kalau ngelihat qiraat ini seolah-olah ya bisa jadi begitu juga, bahwa matahari itu tidak ada tempat untuk berhentinya, Bu. Dan kita perhatikan kalau qiraat ini jangan-jangan yang menurut saya lebih sesuai secara makna. Kenapa? Karena faktanya dunia itu ketika Ibu misalkan pergi pakai pesawat gitu, ya, ya terus mengalir gitu, Bu, ya. Terus ngalir itu kayak seolah-olah nggak ada tempat berhentinya. Dia terus berjalan. Fahiya jariyatun abadan. Nah, ini seolah-olah jalan terus, seolah-olah, ya.
Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah itu adalah takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibagi-bagi sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ya begini Islam itu, Bu. Bahwa dalam satu tafsiran ayat itu sering kadang para ulama berbeda-beda pendapat, ya. Ya, jadi ini menarik gitu. Jadi memang dari dulu para sahabat Nabi, tabiin, mereka itu terbiasa dengan yang namanya berbeda pendapat. Jadi nggak usah kaget, ada beda sedikit itu biasa. Justru di situ adalah fungsinya supaya akal kita itu dipergunakan. Orang kalau sering diskusi, Bu, itu akalnya tambah pinter. Ibu cobalah belajar sambil diskusi dengan anak misalkan. Kalau selama ini cuma dimarah-marahin anak, belajar. Sekali-kali ibu nanyain. Nah, ini di buku ini artinya begini, menurut kamu apa? Gitu. Nanyain begitu. Ya, makanya kalau di Jepang kenapa banyak pinter, Bu? Di Jepang itu TV-nya itu bukan sinetron isinya. Banyakan kan kalau di Indonesia sinetron. Kalau di Jepang itu kuis, ya. Banyak isinya itu kuis itu, Bu. Kuis itu asah otak, manfaat, ya. Zaman dulu tahun masih 2000-an dulu banyak kuis, Bu, ya. Want to be millionaire kan gitu dulu, ya. Kan melatih kecerdasan juga, wawasan, ya. Sekarang sinetron terus akhirnya ya begitulah. Drakor lagi, Bu, ya. Wallahu a'lam. Nah, ini gambarannya. Terus selanjutnya adalah kita baca lagi nih. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. 1 2 3. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wal qamar, ya, wal qamar dan bulan. Ya. Kalau bulan purnama apa? Bahasa Arabnya badr, ya, Bu. Kalau bulan purnama badrun. Tapi kalau qamar artinya bulan. Qaddarnahu, ya. Kami tentukan dia, ya. Kami tentukan dia manazila, ya, ada tempat-tempatnya. Manzilah. Manzilah itu tempat, ya. Dari kata nazala zilu. Makanya Allahumma anzilna kan di dalam ayat doa kita juga sering kan khairul munzilin, ya. Nah, gitu kan. Robbi anzilni muzalam mubarokah, ya itu ya itu kan minta supaya supaya ditempatkan oleh Allah tempat yang ini. Nah, nazala itu secara bahasa kadang artinya juga nginep, ya, atau berhenti begitu. Kadang artinya turun, tapi artinya juga kadang-kadang itu tadi, ya, kedudukan gitu, ya, berada di sesuatu tempat gitu, ya. Makanya wal qamara qaddarnahu manazil ay qaddarna lahu manazila, ya. Jadi bulan itu kami tempatkan dia di tempatnya, di mangzilahnya. Qaddarna lahu manazila qara'a Ibnu Katsir wa Nafi'. Ya, jadi kalau kita bacanya begitu tuh. Wal qamara qaddarnahu manazila. Tapi Ahlul Basrah bacanya itu wal qamaru. Bukan wal qamah, bukan wal qamaro. Nah, kalau Ahlul Basrah bacanya
pakai birofa. Roknya itu harokatnya apa? Dhammah. Ya bu, wal komaro ada wal komaru ya. Jadi kiroatnya beda. Tapi jangan ngasal-ngasal, saya maunya wal komari aja Ustaz. Tuh, nggak ada riwayatnya. Ya, harus ada riwayatnya. Kalau ada riwayatnya nggak apa-apa. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun. Kenapa kok rofa? Karena dia seolah-olah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Tanda bagi mereka adalah, kan gitu kan. Yang pertama tadi disebutkan malam, kemudian disebutkan matahari, kemudian bulan itu ya. Makanya wawunya atofnya ke tempat tadi. Ya. Tapi kalau qoro al-akhorun bin nasab ya. Kalau yang lain bacanya itu dengan nasab. Nasab itu artinya wal komaro ya, mansubun bil fathah ya. Harokatnya fathah, bukan wal komaru ya. Nah, kenapa liqaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamar? Karena ada firman Allah qaddarnahu. Makanya nanti kalau ibu belajar bahasa Arab ada istilah namanya maf'ul muqaddam. Ya, maf'ul muqaddam. Nanti ibu belajar nanti ya tahu lah. Nah, jadi ada istilah objek yang didahulukan. Ya. Sering ini kadang-kadang ketemu begitu, objek yang didahulukan, muqaddam. Jangankan itu ada namanya mubtada muakhar, ada khobar muqaddam. Kadang-kadang begitu. Kalau yang belajar bahasa Arab, nah, tahu-tahu dikit itu kan, ada mubtada, ternyata kadang-kadang mubtada muakhar. Mubtadanya itu diakhirkan. Malah khobarnya didahulukan. Padahal normalnya mubtada itu ya di awal. Ah, gitu Bu ya. Kemudian di sini manazila. Waqad dzakarna asamil manazil fi surati Yunus ya. Jadi sungguh telah kami sebutkan ya semulia-mulianya kedudukan gitu ya fi surati Yunus, di dalam surat Yunus. Fa idza saral qamaru ila akhiril manazil daqqa. Nah, maka apabila ya bulan itu kepada akhir dari manzilah-manzilahnya itu, dia itu dako ya, dako ya duku itu dia itu apa namanya, kalau secara ini detak itu dako ya, tapi ini maksudnya saya kurang paham nih Bu ya. Fadzalika qauluhu ta'ala hatta adakal urjunil qadim ya. Jadi artinya dako ini membentuk kayak ini lagi ya, kayak bulan sabit begitu ya, yang kecil begitu. Seolah seperti tandan yang lama ya, seperti tandan yang lama. Kemudian wal urjun udul izq ya. Tandan baru itu tandan gitu ya. Jadi ud itu secara bahasa kan Ibu kalau apa namanya ud itu apa kayu-kayu ud itu namanya ud ya. Tapi di sini adalah udul izq itu adalah tandan kurma. Jadi kalau orang Arab itu sudah biasa Bu, kalau apa namanya pas kurma mau sebelum berbuah begitu ada bentuk-bentuknya seperti itu ya. Alladzi alaihi syamarikh ya, di mana dia itu berada syamarikhnya. Fa idza qaduma, maka tatkala dia itu datang, wa ataqa ya isa wa taqawwasa wasfarra ya. Jadi kalau misalkan sudah bentuk tadi bentuk kayak bulan sabit begitu ya, dia seolah apa? Yabis. Jadi ini gambaran kayak tandan tadi ya. Tandan yang di apa pohon kurma itu. Dia itu akan mengering ya. Wa taqawwas wasfaro, kemudian dia akan menguning. Wa syubihal qamar fi diqqatihi. Kemudian maka di sini dimirip-miripkan dengan bulan di dalam apa namanya bentuknya tadi. Wa sufratihi, dan kuning-kuningnya warnanya tadi. Jadi kalau ini kan gambaran ketika Ibu melihat pohon kurma ada bentuk tandannya ya, bentuk tandan yang ada di kurma ya Bu, di pohon kurma. Kalau tandan buah pisang, buah pandan ya enggak gitu ya. Ya gitu. Kalau di sini enggak di terjemahan Ibu malah bingung ya. Ya, fi akhiril manazil, di akhir kedudukannya, manzilahnya tadi ya. Jadi gambarannya Ibu harus melihat bagaimana buah kurma itu mulai berbuah lah ya Bu ya. Kalau sekarang kita ya kadang-kadang nggak kebayang ini.
Karena ini ayat ini sebenarnya menjelaskan itu, dan orang Arab paham sekali dengan hal itu. Ya, dia mirip, ya, urjun itu seperti itu. Mirip itu ada mirip seperti bulan ketika dia mulai sabit tadi. Lasyamsu yambaghi laha, tidaklah bagi matahari yang bagi seyogyanya, tidak seyogyanya bagi matahari, laha baginya antudrikal qamaro, menemui bulan atau menyusul bulan, balapan gitu ya. La yadkhulun nahar, tidak mungkin masuk siang, ala lail atas malam, qabla inqidaihi, sebelum masa habisnya, waktunya habis. Wala yadkhulul lail, dan tidak mungkin masuk malam, ala nahar atas siang, qabla inqidaihi, sebelum habisnya tadi, ya. Kalau sudah siang baru malam, kalau udah siang selesai baru malam, nggak kebolak-balik, ya. Wa huwa qauluhu ta'ala walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin ya malam itu mendahului siang. Ai huma yata'aqabani bihisabin ma'lum, ya. Maka keduanya ini saling mendekat dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Saling bergantian dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantian, sudah tetap itu. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi, tidak mungkin datang salah satu dari keduanya sebelum waktunya. Jadi kalau malam ya enggak jadi malam, ya walaupun mungkin kelihatannya mendung, ya tapi kan bisa tetap diukur tadi. Makanya sholat ya begitu, ada waktunya, ya Bu ya. Sholat itu ada inna sholata kanat alal mu'minina mauquta, udah ada waktu-waktunya, ya. Karena beginilah yang Allah ciptakan, jelas. Wa qila la yadkhulu ahaduhuma fi sultanin akhar, ya. Tidak masuk salah satu dari keduanya itu di dalam kekuasaan yang lain. La tatlu'u syamsu bilail, ya. Matahari tidak akan terbit di waktu malam. Apa pernah Ibu lihat matahari terbit di waktu malam? Kan enggak. Wala yatlu'ul qamar bin nahar, ya. Begitu juga sebaliknya, bulan enggak terbit di siang hari. Wala hudau'un, dan dia itu memiliki cahaya. Fa idastama'a wa adraka kullu wahidin, maka apabila dia berkumpul, ya, kemudian menemui dari salah satu keduanya minhuma sahibatu qamatil qiyamah, maka nanti kalau yang terjadi adalah kiamat. Kalau misalkan bulan dengan matahari beradu berantem, kiamat itu, ya. Nah, ini begitu, ya, gambaran dari Al-Qur'an ini. Wakila, tapi ada juga tafsiran yang agak berbeda, Bu, ya. La syamsu yang bagilah antudrikal qamar, ai la tastami ma'hu fi falakin wahid. Dia itu tidak berkumpul bersama di dalam falak yang satu. Ya, garis falak itu kan garis peredarannya itu yang satu, enggak berkumpul, Bu. Jadi kalau Ibu perhatikan itu ya udah ada garis poros, ada garis edarnya masing-masing, Bu, ya. Nah, ini kalau ukurannya tidak tepat, ya tabrakan, Bu. Ya enggak, Bu? Saya dulu pernah ngobrol dengan orang kampung. Aneh ya, itu pesawat kok bisa tabrakan ya, nah, gitu. Pakai bahasa ngapak. Aneh ya, orang langit luas-luas begini kok bisa tabrakan. Kan goblok banget pilotnya ya, nah, gitu. Dia nggak tahu bahwa pilot itu juga ada istilahnya jalurnya, ya Bu ya. Bayangkan kalau seluruh pesawat nggak ada jalur. Ini Condet nih daerah situ tuh ya, ada jalurnya. Ibu jarang pindah-pindah itu pesawat itu, karena ada alur jalurnya, gitu. Nggak seenaknya udele kayak Ibu naik motor itu walau enggak, ada aturannya. Ya makanya pesawat bisa tabrakan itu, Bu ya. Nah, ini padahal langitnya begitu bisa tabrakan, Bu. Ya bayangkan kalau pesawat saja aja bisa tabrak, apalagi matahari dan bulan, ya. Ini subhanallah. Tapi enggak. Ini kan kalau kita bayangkan kalau pesawat saja ada yang ngatur, ya. Ada yang ngatur tuh apa, Bu, namanya kalau di ini ya,
Jadi ada ininya itu ya, ada pengaturan pilot tuh biasanya komunikasi. Ini belum boleh mendarat nih, karena masih ada ini ya, kira-kira gitu. Ada. Apalagi, Masya Allah, ada siang, ada malam, ada matahari berjalan, ada edarnya bulan begitu juga. Ini jelas ada yang ngatur, Bu. Ya. Apalagi berbicara misalkan ada gaya gravitasi begitu kan. Matahari katanya menarik, kan gitu. Ada gravitasi gitu. Berarti kan saling tarik menarik. Ya. Tapi bayangkan Ibu, nggak usah bayangkan lah, berat lah Bu ya. Ya, tapi begitu. Allah jadikan alam ini sangat teratur sekali, Bu. Ya. Bagaimana ketika masuk ke bumi ada misalkan meteor ya, masuk ke bumi dia jadi api karena ada atmosfer di atas bumi. Itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa, Bu. Allah desain itu bumi itu supaya aman. Ya. Coba bayangkan, ya, nggak panas begitu ya. Aslinya ini matahari kalau misalnya nggak ada atmosfer, Ibu bisa kena penyakit penyakit kulit. Makanya di sana ada lapisan ozon, ya kan. Semakin lapisan ozon menipis, manusia itu kadang-kadang penyakitnya penyakit kulit. Nah ini siapa yang ngasih ya Bu ya? Kok ada lapisan ozon, manusia bisa napas itu ya. Nah ini kan berarti ada yang menciptakan. Ya. Kita bayangin begitu Bu, udah susah tapi ya Bu ya. Kok bisa gitu ya? Ya kita akhirnya wa fi anfusikum afala tubsirun wa sama irizqukum wa ma tu'adun. Kan gitu kan di dalam surat Az-Zariyat. Ya. Kita disuruh mikir wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi kita itu suruh, pokoknya adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya segala apa yang ada di alam ini kalau kita mau mikir kebesaran Allah, tambah imannya. Bukan malah tambah ateisnya ya Bu ya. Ini hati-hati, ini anak-anak muda sekarang kebanyakan terjerumus kepada yang namanya tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Agnostik. Ya kalau agnostik masih percaya pada Tuhan Bu. Tidak mempercayai agama, bingung dia. Ya karena agama begitu banyak, kayaknya benar semua nih agama. Bingung akhirnya jadi agnostik. Ya. Kalau ateis nggak percaya dia dengan Tuhan dulu. Ya, tapi bingung ketika ditanya seperti itu. Ya. Nah, kita umat Islam ini yakin dengan agama kita yang kita anut. Ya. Karena membawa kebenaran. Ya. Dengan akal kita masuk, ya masuk Pak Eko kan gitu kan. Gampang Islam itu dicerna dengan akal. Ya. Dan semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu, yang mana ilmu gak sehebat zaman sekarang. Zaman dulu kacamata baja belum ada Bu. Kacamata belum ada zaman Nabi Bu ya. Apalagi teleskop. Apalagi apalah banyak ya alat-alat ya. Pesawat belum, itu nggak ngimpi itu orang Indonesia, orang zaman dulu ngimpi. Adanya buruk zaman dulu ya. Gitu ya, pakainya pakai ini jin ya. Kemudian di sini walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam mendahului siang. Ai la yattasil lailun bilailin, tidak bersambung malam terus gitu enggak. La yakunu bainahum harun fasil, ya. Enggak mungkin kok malam terus misalkan Bu, ya. Seminggu kok malam terus Bu. Enak enggak kira-kira Bu? Nah, gitu. Kok nggak ada siang-siangnya gitu kan, malam terus ya nggak enak ya, siang terus juga nggak enak, nggak ada malamnya, nggak bisa tidur ya, kira-kira gitu. Tapi Allah jadikan itu tadi ya, di dalam surat di surat amma yatasaalun itu kan waja'alnal laila libasa, ya kan gitu kan, malam itu untuk pakaian kalian itu ya, supaya kita itu bisa tidur, istirahat, nutupi aurat kita ya. Ini subhanallah kekurangan kita, dan ini begitu ya. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan semuanya itu di falak ya, yasbahun berjalan, artinya sebenarnya kalau sibahah itu artinya, kalau bahasa Arab itu artinya berenang Bu ya. Jadi ya, diksinya itu kayak
wa kullum fi falakin, dan semua itu di falak itu berenang. Tapi maknanya nggak begitu. Terjemah mesti ya jerun berjalan. Tapi secara bahasa yasbahun. Yasbahun itu artinya berenang, sibahah. Dari kata sabaha yasbahu. Sibahah itu artinya berenang. Hal tujidu sibaha, kalau orang Arab nanya begitu kan. Kamu pinter berenang enggak? Nah gitu. Jadi ya itu seolah-olah kayak alam sana itu kayak berenang. Oh, ya. Ini kan jangan-jangan diteliti nanti sama orang-orang ini, di atas sana itu apa sih isinya? Nitrogen, oksigen, CO2, hidrogen apa atau nggak tahu itu jangan. Atau nanti kan ternyata bisa jadi dengan air agak kemiripan. Ya, kita kalau belajar orang kimia kan begitu. Ada apa namanya tabel kimianya. Nah, benda-benda itu tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sampai di situ dulu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Jadi kalau berbicara tentang masalah alam, ya kita perlu banyak-banyak membaca ya, Bu ya. Tapi jangan juga ya tadi, karena memang ada sebagian sekarang lagi rame kaitan dengan menganggap bahwa siapa namanya yang Neil Armstrong itu yang mendarat ke bulan itu oleh banyak kalangan ya, oleh banyak kalangan. Ini di Amerika sendiri, Bu, bukan di Indonesia. Di Amerika sendiri banyak yang menggugat, ya, tanda kutip, banyak yang menggugat karena dianggap bahwa foto-foto Neil Armstrong yang ada di bulan ya itu dianggap apa namanya, dianggap itu nih, coba ibu perhatikan ya, ini kan fotonya toh, kalau ibu lihat fotonya nggak masuk akal. Kenapa? Karena jarak nih, jarak antara tanah ini di sini tempat berpijak sampai sini itu tidak apa, kayak seolah-olah kayak film ya Bu ya, kayak apa, iya kayak di belakang item itu kayak layar aja, bisa dipahami Bu ya, koyok background. Nah, jadi orang Amerika sendiri Bu, tuh coba ibu lihatin, masa cuman segini, harusnya kan sebatas mata memandang kan, ini koyaknya kan satu loh, ini perang meter nih, seolah-olah di sini background hitam ya. Kemudian apalagi ya kata kalau ini ya, beberapa ininya, menurut mereka yang mengatakan bumi itu datar, teori flat earth ya. Jadi katanya ini adalah konspirasi Amerika. Ya Bu ya. Ya, konspirasi Amerika. Ada yang bilang begitu Bu. Ini konspirasi Amerika. Nah, coba Ibu cek tuh ya. Ini kan kayak seolah-olah layar aja gitu ya. Kayak film-film Hollywood ya Bu ya. Film apa? Hollywood. Sekarang apalagi di zaman sekarang lebih gampang lagi Bu. Kalau Ibu apa namanya mau bikin film, Ibu di belakang Ibu hijau semua. Nanti pakai apa? Green screen. Nah, Bu, apa? Green screen itu nanti Ibu masukkan nanti gambar di belakang Ibu. Bisa. Jadi dua film digabungkan, yang satunya green screen. Bahkan Ibu bisa kok belajar pakai KineMaster di HP-HP Ibu. HP-HP Ibu bagus rata-rata itu. Bikin film diedit Ibu ya. Dihapus-hapus itu di belakangnya. Anak-anak sekarang apalagi gokil-gokil tuh Bu ya. Foto awalnya sendiri nanti bareng sama artis cantik begitu gitu ya. Ya gitu ya. Dengan teknologi yang luar biasa tadi. Sama ya. Jadi dianggapnya dulu begitu. Ini kan nih ya. Jadi seolah ini jangan-jangan di ini. Nah, kalau ngelihat dari ini kayak gitu. Kemudian kata para yang menolak teori ini juga, bayangannya itu ya, dari bayangannya kadang-kadang terjadi dua bayangan. Jadi arahnya itu bentuknya dua. Ada yang inilah ya. Kalau di sini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas ya. Cuman ada yang berpendapat begitu. Jadi seolah-olah bayangannya itu tidak teratur. Mana ini ya? Ya. Jadi
bayangannya itu ada ini. Allah alam lah. Tapi emang itu teori, ada teori ya. Ada yang berpendapat begitu. Sah-sah saja ya. Walaupun kemudian NATO menolak itu ya. Nah, wallahu alam. Ya, sampai di situ dulu Bu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan yang baik. Amin. Kita berdoa dulu. Ibu kalau pengen tahu siapa Neil Armstrong ini orangnya. Ya, Neil Armstrong. Nah, ini